Dan pemirsa, dimulai operasi militer skala penuh oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran menandai kegagalan total jalur diplomasi. Pada Sabtu pagi, ledakan hebat mengguncang ibu kota Iran, Teheran. Rudal menghantam area strategis di jantung kota, termasuk wilayah Jomhuri dan kawasan Universitas Teheran yang terletak sangat dekat dengan kantor pimpinan tertinggi Iran. Fasilitas nuklir di Fordo dan Natanz, serta pangkalan udara Garda Revolusi atau IRGC dilaporkan menjadi sasaran pemboman udara guna melumpuhkan kemampuan rudal dan nuklir Iran. Melalui platform Trans Sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi keterlibatan penuh Amerika Serikat. Sementara itu, dalam hal ini Iran berespon dengan meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke arah Israel dan pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Bahrain mengkonfirmasi bahwa markas besar armada kelima Amerika Serikat menjadi sasaran rudal, sementara sistem pertahanan Patriot di Qatar dilaporkan sibuk mencegat proyektil yang masuk ke wilayah Doha. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengulas lebih jauh bagaimana perang Israel, Amerika, dan juga Iran ini akan langsung dipaparkan oleh rekan kami, Marcelina Tumondo. Silakan, Marcel. Baik, terima kasih Alka. Pemirsa, kita tahu bersama bahwa pemerintahan Iran telah mengonfirmasi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia di tengah serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Iran pun menetapkan 40 hari masa berkabung atas wafatnya pemimpin tertinggi yang telah bertahta selama lebih dari 3 dekade tersebut. Kami telah merangkum apa sebetulnya yang memicu terjadinya serangan terhadap Iran, bagaimana peta dari serangan tersebut, dan apa dampaknya secara global. Pemirsa, Amerika Serikat dan sekutunya Israel pada 28 Februari 2026 meluncurkan operasi militer besar-besaran yang mereka namakan Operation Epic Fury dan Operation Roaring Lion. Pemicu serangan ini sebetulnya karena kepemilikan pengayaan uranium atau situs nuklir oleh Iran. Presiden Trump berulang kali menegaskan keinginannya untuk memastikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Sementara di Jenewa, Swiss, ini tengah berlangsung negosiasi nuklir oleh mediator internasional. Bahkan sempat dilaporkan sebetulnya ada ruang kompromi di mana Iran menunjukkan kesediaan untuk mengurangi stok uraniumnya yang diperkaya. Namun pemerintahan Donald Trump justru menuntut syarat yang lebih luas. Ini mencakup pembongkaran secara permanen fasilitas nuklir Iran di Fordo dan Natanz, kemudian juga penghentian total program rudal balistik Iran, serta penghentian dukungan Iran terhadap kelompok proksi regional seperti Hezbollah dan juga Hamas. Tentu saja tuntutan Amerika Serikat, baik itu terkait dengan nuklir dan juga pengembangan rudal milik Iran, ini mendapatkan penolakan dari Iran dengan alasan pelanggaran kedaulatan nasional. Ketegangan diplomasi pun berubah menjadi operasi militer. Melansir berita Al Jazeera, pemirsa, ini adalah titik-titik di Iran yang menjadi target dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Kita lihat bahwa serangan pertama ini dilaporkan terjadi pada sekitar pukul 9:27 pagi di ibu kota Iran, yaitu di Teheran. Ini tepatnya di sebelah utara dari negara tersebut. Rudal menghantam beberapa wilayah di Teheran, termasuk distrik-distrik tempat kementerian, kemudian juga pemerintah, kompleks pemimpin tertinggi Iran, kantor presiden, dan kantor Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Media setempat juga melaporkan bahwa serangan terhadap Kementerian Intelijen, Kementerian Pertahanan, Organisasi Energi Atom Iran, dan kompleks militer ini juga turut terjadi. Tapi ternyata serangan bukan hanya menarget pusat pemerintahan, melainkan juga berdampak pada kompleks masyarakat sipil. Beberapa rudal ini menghantam jalan di universitas dan juga wilayah Jomhuri di ibu kota di Teheran, seperti dilaporkan oleh kantor berita Fars. Kemudian kantor berita Mer juga melaporkan bahwa setidaknya ada 2 siswa yang tewas dalam serangan terhadap sebuah sekolah di sebelah timur ibu kota Teheran. Di kota Minab, pemirsa, serangan Israel juga dilaporkan menghantam sebuah sekolah dasar putri dan menewaskan sedikitnya 51 orang menurut laporan dari media pemerintah. Sementara pemirsa, kita
lihat di kota Isfahan ini yang berada di sisi tengah negara Iran yang juga turut dilaporkan menjadi target sasaran. Sebelumnya kota Isfahan ini pernah menjadi target serangan pada perang 12 hari di tahun 2025 silam oleh Amerika Serikat dan Israel. Ketika fasilitas militer dan fasilitas terkait nuklir di daerah tersebut ini juga ikut diserang tahun lalu. Isfahan memang dianggap sebagai pusat utama dari program rudal balistik milik Iran dengan pabrik produksi dan fasilitas penelitian yang berada di dalam dan juga di sekitar dari kota Isfahan. Ini titiknya memang cukup banyak yang menjadi target sasaran. Sementara pemirsa, Iran pun telah melakukan serangan balasan atau retaliation baik ke Israel maupun ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Israel ini juga telah mendeklarasikan keadaan darurat khusus menyusul adanya beberapa ledakan yang dilaporkan terjadi di langit bagian utara dan tengah Israel. Ini termasuk di wilayah Tel Aviv dan juga di wilayah Haifa di mana sirene terus berbunyi di wilayah Israel. Sejumlah ledakan ataupun pencegatan serangan udara ini juga dilaporkan terjadi di langit Qatar, Dubai, Bahrain, kemudian di Kuwait, Arab Saudi, kemudian juga di Irak dan Yordania. Menurut Council of Foreign Relations, Amerika Serikat ini memang mengoperasikan jaringan militer baik secara permanen maupun sementara, setidaknya di 19 lokasi di kawasan Timur Tengah. Nah, dari jumlah ini pemirsa 8 diantaranya adalah pangkalan permanen. Itu berada di Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Dan kita tahu bahwa pada pertengahan 2025 bahkan sampai belakangan ini diperkirakan Amerika Serikat ini memang terus menambah kekuatan militernya di kawasan dan saat ini diperkirakan ada 40.000 hingga 50.000 tentara Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Februari 2026 ini berpotensi memang berdampak secara luas di seluruh dunia, bukan hanya di kawasan saja. Dampak pertama yang secara langsung terjadi pemirsa ini adalah gangguan logistik dan juga penerbangan internasional. Timur Tengah kita tahu adalah hub atau jantung dari transportasi udara dan laut yang begitu krusial. Apalagi ini menjadi salah satu jalur yang menghubungkan kawasan Eropa dan juga Asia. Nah, operasi militer pun memicu penutupan ruang udara, di mana sejak 28 Februari, negara-negara seperti Israel, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania ini telah menutup ruang udara mereka. Sehingga ratusan penerbangan internasional terpaksa dialihkan atau dibatalkan, yang mengakibatkan tentu terjadi kenaikan biaya dan juga keterlambatan. Dan terkait dengan logistik, ini sejumlah kapal juga dilaporkan harus mempercepat laju mereka atau mencari rute alternatif yang jauh lebih mahal untuk menghindari zona konflik. Selanjutnya pemirsa, ketidakpastian ekonomi dan fiskal ini juga berpotensi terjadi termasuk tentunya bagi Indonesia. Gejolak geopolitik ini bisa berdampak pada respon pasar yang menarik modal dan juga mengalihkan ke aset aman atau safe haven. Tekanan dari mata uang juga berpotensi terjadi, bahkan secara fiskal beban subsidi ini juga kemungkinan perlu diantisipasi. Di mana bagi negara seperti Indonesia yang mana subsidi terhadap bahan bakar minyak ini cukup besar, kenaikan harga minyak dunia dapat memicu membengkaknya beban subsidi. Dampak lainnya pemirsa ini terkait dengan komoditas dari minyak mentah itu sendiri. Potensi terjadinya krisis energi dan juga melonjaknya harga minyak dunia ini perlu diantisipasi. Karena dampak yang paling instan adalah kepanikan di pasar energi global. Dan kenaikan harga dari harga minyak mentah jenis Brent ini juga sudah melonjak tajam dari kisaran $65 mencapai $80 per barel. Ini segera setelah serangan terjadi. Dengan prediksi, para ekonom ini memprediksi kenaikan harga minyak mentah ini akan menembus bahkan $120 per barel kalau konflik ini berlanjut berkepanjangan. Ancaman krisis energi juga terkait dengan posisi strategis dari Selat Hormuz yang termasuk dalam teritori Iran. Sementara 20% pasokan minyak dan juga LNG dunia ini didistribusikan melalui Selat Hormuz. Itulah mengapa pernyataan Iran atau kemungkinan Iran untuk menutup jalur Hormuz pun ini membuat dunia khawatir akan terjadinya kelangkaan energi global yang lebih buruk daripada saat awal invasi Rusia ke Ukraina. Pemirsa, dunia pada hari ini tertuju pada Teheran, di mana sebuah era yang telah berlangsung lebih dari 3 dekade resmi berakhir dengan kematian dari pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei.